yaitu fatwa tentang pendapatan lembaga keuangan syariah selama masa konstruksi. Gitu ya. Nah, fatwa ini sudah lama juga diminta oleh industri, gitu ya. Namun setelah melalui pembahasan baru bisa difinalisasi atau bisa diselesaikan pada tahun ini, gitu ya. Ya baik, untuk memaparkan terkait dengan fatwa ini agar bisa dipahami lebih baik oleh kita semua, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Majelis Ulama Indonesia, pengurus BPH, para kiai, para asatidz, Dewan Pengawas Syariah, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Izin menyampaikan paparan terkait dengan fatwa nomor 142 tentang pendapatan lembaga keuangan syariah selama masa konstruksi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kiai Asep. Supaya ini termasuk fatwa yang sudah cukup lama dibahas dan didiskusikan, dan alhamdulillah pada tahun ini bisa disahkan melalui pleno bulan Agustus yang lalu. Nah, kenapa fatwa ini muncul? Pertama, di dalam kegiatan perbankan pada umumnya, praktek adanya sebuah pembiayaan di mana pembiayaan tersebut itu ada masa konstruksi, yaitu masa penyelesaian dan pengadaan suatu objek pembiayaan, dan pada saat yang sama itu ada kelonggaran ya untuk tidak membayar pokok, namun hanya membayar kalau dalam bahasa konven itu membayar bunga, maka bank syariah yang juga dalam kondisi tertentu itu juga terlibat dalam pembiayaan-pembiayaan tersebut. Bahkan kita melihat juga bank-bank syariah itu juga seringkali terlibat dalam pembiayaan sindikasi yang melibatkan bank syariah dan bank konvensional. Sehingga dalam konteks tersebut, bank syariah perlu memberikan pembiayaan seperti yang dilakukan oleh bank-bank yang lain, dan ini perlu ada skema yang sesuai dengan syariah. Nah, karena itu pesan maksum untuk di full screen. Baik. Sudah Pak Asep? Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi untuk skema pembiayaan yang sebagaimana dilakukan oleh perbankan pada umumnya, maka perbankan syariah juga membutuhkan skema yang sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Maka fatwa inilah yang disahkan dalam rangka untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, ada istilah yang sebenarnya ini berlaku di dalam kegiatan perbankan secara umum, yaitu utamanya perbankan konvensional, istilah interest during construction, yaitu pembayaran bunga, ya bunga saja biasanya ya tanpa pokok pada masa konstruksi, yaitu pembiayaan ketika proses konstruksi berlangsung. Nah, di dalam syariah sebenarnya kita mengenal juga ya, kita perkenalkan dalam fatwa ini pendapatan LKS selama masa konstruksi, atau kita sebut di sini revenue during construction. Nah, masa konstruksi adalah masa di mana proses pengadaan objek pembiayaan itu dilakukan. Ini bisa dalam waktu yang lebih cepat, misalnya 6 bulan, setahun, bisa juga lebih lama ya, 2 tahun, tergantung proyek yang dibiayai. Nah, ini dasar hukum secara umum adalah dasar hukum yang berkaitan dengan kewajiban memenuhi akad, kemudian menyampaikan amanat ya, kemudian jual beli, larangan riba, kemudian larangan mengambil harta secara batil dan secara umum.
Nah, memang terkait dengan dalil khusus tentang kegiatan pembiayaan yang melibatkan masa konstruksi itu tidak secara khusus tidak ada ya dalil tentang seperti ini. Namun dalil-dalilnya adalah dalil-dalil atau kaidah-kaidah yang bersifat umum. Kemudian ini ada beberapa hadis, nanti bisa dibaca dan bisa didalami dari draft fatwa. Kemudian ini kaidah fikih. Dan ini beberapa hal yang mungkin perlu menjadi pengertian kita secara umum, yaitu pertama, pendapatan lembaga keuangan syariah selama masa konstruksi adalah pendapatan yang akan diterima oleh LKS dari nasabah, baik dalam bentuk margin, ujroh fee, atau hasil selama masa konstruksi. Nah, ini tergantung dengan akad yang digunakan ya. Jadi kalau akadnya nanti adalah murabahah, kemudian istisna, maka dia ada margin ya. Namun kalau akadnya adalah ijarah, kemudian ijarah mausufa fi dhimmah, yaitu akan mendapatkan ujroh. Kalau bagi hasil berarti akadnya adalah musyarakah ataupun mudharabah. Kemudian akad istisna ini adalah akad yang sebenarnya sudah populer dan sudah kita pahami semua. Kemudian juga akad ijarah mausufa fi dhimmah ini sudah ada fatwanya kita ya. Kemudian pembiayaan ulang juga sudah ada fatwa. Nah, LKS itu boleh menerima pendapatan selama masa konstruksi dengan syarat memenuhi ketentuan dan batasan yang diatur dalam fatwa ini. Nah, ini adalah skema atau akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan yang tadi ada masa konstruksinya ya. Pertama adalah yaitu dengan skema refinancing, kemudian yang kedua istisna, akad istisna, yang ketiga adalah syirkah, kemudian yang keempat adalah gabungan atau kombinasi antara akad syirkah atau mudharabah dengan akad murabahah, istisna, ijarah, kemudian ijarah muntahiyah bitamlik atau ijarah mausufah fi dhimmah. Nanti kita akan coba lihat sama-sama seperti apa ya ilustrasi atau prakteknya. Nah, dalam hal menggunakan akad istisna itu kita sudah ada fatwa tentang istisna sehingga kita merujuk kepada fatwa nomor 6 dan juga fatwa nomor 22 tentang istisna paralel ya. Kemudian kalau dengan syirkah maka berlaku ketentuan-ketentuan terkait dengan syirkah yang ada di dalam fatwa kita. Namun dalam konteks syirkah di dalam fatwa ini adalah lebih spesifik, yaitu ra'sul malnya dari nasabah itu berupa aset yang sudah menghasilkan ya. Karena dia ra'sul malnya berupa aset, maka akan dilakukan yaitu takwimul urud ya. Dan kemudian ra'sul mal dari LKS itu yaitu berupa modal ya, sehingga terjadilah percampuran antara ra'sul mal dari nasabah dan juga ra'sul mal dari lembaga keuangan syariah. Kemudian dalam hal menggunakan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik atau ijarah mausufah fi dhimmah, maka ini mengikuti ketentuan fatwa yang sudah ada, yaitu fatwa nomor 9, fatwa nomor 112, fatwa nomor 27 ya, fatwa nomor 101. Kemudian dalam hal menggunakan skema refinancing, maka LKS itu merujuk ketentuan batasan yang ada di dalam fatwa 89. Nah, ini contoh praktek pertama yaitu ketika menggabungkan antara musyarakah ya dan akad-akad yang lain. Yang pertama adalah akadnya musyarakah atau mudharabah, kemudian yang kedua adalah murabahah dan istisna. Atau musyarakah atau mudharabah, kemudian juga akad yang lain adalah ijarah mausufah fi dhimmah, ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ini ketentuannya harus dibuat dalam dokumen yang berbeda. Jadi musyarakahnya, akad syirkahnya dokumen sendiri, kemudian akad murabahah juga dokumennya tersendiri ya. Kemudian tidak menyebabkan riba dan gharar
Dan ini yang terpenting, itu sudah direview oleh DPS, produk tersebut, ya, akad tersebut, dan sudah disetujui. Nah, ini contoh praktek, yaitu menggunakan misalnya yaitu syirkah dan murabahah. Contohnya adalah ketika misalnya suatu LKS akan memberikan pembiayaan untuk investasi sawit, ya. Nah, dalam konteks pembiayaan sawit tersebut, skema akadnya bisa digunakan untuk beberapa akad. Pertama adalah yaitu menggunakan akad syirkah atau akad mudharabah atau murabahah. Yang pertama misalnya menggunakan akad murabahah, yaitu untuk pembelian bibit, pupuk, alat atau barang lain yang diperlukan untuk kegiatan investasi sawit. Nah, ini digunakan dengan akad atau skema murabahah. Kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan skema musyarakah atau mudharabah. Nah, ini misalnya untuk pembiayaan operasional, ya, untuk pembiayaan yang bersifat tenaga, kemudian operasional lain, ya, pembiayaan listrik dan sebagainya. Nah, sehingga dua dokumen ini dilakukan dalam kegiatan pembiayaan, yaitu pembiayaan investasi sawit, yaitu ada dokumen murabahah dan juga ada dokumen syirkah ataupun mudharabah. Demikian juga kalau misalnya menggunakan akad syirkah atau mudharabah dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik atau ijarah mausuf dhimah, yaitu skemanya sama seperti tadi. Misalnya kalau ini untuk pembiayaan pembangunan jalan tol, ya, maka untuk skema ijarahnya bisa menggunakan misalnya untuk pembelian tanah, ya, jadi dilakukan secara ijarah, kemudian juga misalnya untuk barang-barang lain, aset lain yang berupa benda yang bisa disewakan menggunakan skema ijarah atau ijarah mausuf dhimah atau ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian untuk pembiayaan operasionalnya menggunakan akad syirkah atau akad mudharabah. Nah, ini sama dengan ketentuan sebelumnya, ini dokumennya dibuat secara terpisah, ya, dan ini menjadi satu kesatuan, yaitu pembiayaan untuk pembangunan jalan tol. Nah, ini contoh yang tadi disebutkan, yaitu untuk yang syirkah, yaitu di sini misalnya adalah contoh untuk pembiayaan pengadaan pabrik tahu, ya. Nah, pada dasarnya nasabah itu sudah memiliki pabrik tahu, katakanlah di sini adalah 3 pabrik tahu, kemudian nasabah ingin menambah pabrik 1 lagi, atau bisa juga 2 dan 3 dan seterusnya. Maka syirkah dari sisi porsi modal, ra'sul malnya nasabah itu adalah 3 pabrik tadi. Nah, ini tentu ada proses takwimul urud untuk menghitung berapa nilai modal dari nasabah. Kemudian untuk pembuatan pabrik baru itu menggunakan dana yang diberikan oleh LKS dalam bentuk pembiayaan, sehingga terjadilah syirkah antara ra'sul mal dari nasabah berupa aset, kemudian yang kedua adalah ra'sul mal dari LKS berupa dana, sehingga terbangunlah pabrik yang keempat dan syirkahnya menjadi syirkah keempat pabrik tersebut, pabrik tahu tersebut. Nah, bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati antara nasabah dan LKS. Nah, ketentuan pendapatan, ya, ini di dalam fatwa juga diatur tentang ketentuan pendapatan. Pertama, pendapatan LKS selama masa konstruksi mengikuti ketentuan sebagai berikutnya. 1, imbalan ditentukan berdasarkan akad. Ya, kalau akad murabahah istisna yaitu pendapatan margin. Kemudian kalau akadnya ijarah mausuf dhimah, ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akan mendapatkan unsur atau fee. Dan kemudian kalau akadnya syirkah, mudharabah dengan bagi hasil. 2, hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam akad dan berlaku sejak akad disepakati. Kemudian yang ketiga, pembagian hasil dari keuntungan pendapatan dari usaha yang dijalankan pada akad musyarakah didasarkan nisbah yang disepakati atau proporsional, sedangkan pembagian hasil dari keuntungan pendapatan dari usaha yang dijalankan pada akad mudharabah didasarkan nisbah yang disepakati.
Kemudian terakhir ini adalah pilihan sengketa, ya, bisa musyawarah, Basarnas, dan pengadilan agama. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh kita semua sebagai DPS. Ini sering terjadi di lapangan ini, yang insya Allah besok akan kita kaji lagi terkait dengan beberapa soal sengketa ini. Maka ini juga dalam dokumen-dokumen akad ini harus diperhatikan oleh DPS terkait dengan sengketa ini. Bisa melalui musyawarah, bisa melalui Basarnas, bisa melalui pengadilan agama, ya. Nah, kalau sudah memilih Basarnas berarti PA-nya tidak berwenang. Kalau PA-nya sudah dipilih dan klausul arbitrasinya tidak ada, berarti hanya di pengadilan agama. Demikian Pak Asep, terima kasih para asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.